Euphantereo Vincimus, Euphantereo Vincimus, dengan bantuan Allah kita pasti menang. Shalom saudara-saudari, selamat hari Minggu. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Pada hari ini bacaan kita dari Matius 17 ayat 1 sampai 9, di mana Injil ini menceritakan Yesus dan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke gunung yang tinggi. Nah, di sana Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilau. Nah, di sini para murid Yesus melihat kemuliaan Yesus yang tersembunyi dalam dirinya, dan juga Musa dan Elia muncul di gunung itu, menandakan bahwa seluruh hukum dan nubuat digenapi dalam diri Yesus. Nah, teman-teman, di Injil ini juga menceritakan bahwa di tengah gunung itu terdengar suara Bapa. Dia berkata seperti ini, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Nah, pesan ini menjadi pusat dari seluruh pengalaman di gunung itu. Bukan sekedar melihat kemuliaan, tetapi belajar mendengarkan dan menaati Yesus. Nah, suara Bapa yang berkata, "Dengarkanlah dia," juga menjadi ajakan untuk kita pada hari ini, teman-teman. Saudara-saudari, dalam hidup yang penuh dengan berbagi suara, pendapat orang lain, media sosial, emosi kita, keinginan pribadi, kita sering lupa memberi ruang bagi suara Tuhan. Padahal Tuhan berbicara melalui hati nurani, melalui sabdanya, dan melalui peristiwa di hidup kita. Mendengarkan Yesus berarti berani memilih kebaikan saat muda untuk memilih yang salah, berani mengampuni saat hati terluka, dan tetap berharap saat keadaan tidak mudah. Nah, pertanyaan kepada teman-teman, saudara-saudari, dalam hal sulit hidup kita, apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Nah, hari ini kita diajak untuk dengarkanlah dia. Bapak berseru, dengarkanlah dia. Dialah anakku yang kukasihi. Nah, teman-teman, saudara-saudari, juga dalam akhirnya ketika para murid ketakutan, Yesus mendekati mereka, menyentuh mereka dan berkata, "Bangunlah, jangan takut." Nah, ini menunjukkan saudara-saudari bahwa Tuhan tidak hanya menampakkan kemuliaannya, tetapi juga mendekat dalam kelemahan kita. Dia tidak meninggalkan kita dalam ketakutan, melainkan menguatkan dan menuntun kita kembali menjalani hidup. Injil ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap proses dan perjuangan ada Tuhan yang bercahaya, yang mengajak kita untuk percaya, mendengarkan, dan tidak takut. Nah, teman-teman, saudara-saudari, seringkali kita seperti Petrus yang ingin tinggal di atas gunung di tempat yang nyaman dan penuh sukacita. Kita senang saat doa terasa indah, saat hidup berjalan lancar, saat hati tenang. Namun Yesus tidak. Yesus tidak membiarkan para murid itu tinggal di sana. Mereka harus turun kembali ke kehidupan nyata yang mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang mengalami Tuhan dalam momen yang menggetarkan, tetapi juga tentang setia menjalani keseharian, bahkan ketika penuh tantangan. Kemuliaan yang mereka lihat menjadi ketakutan untuk menghadapi penderitaan yang akan datang. Jadi teman-teman, untuk hari ini, renungan hari ini, kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, kita harus memberi ruang kepada Tuhan untuk bersuara, dan kita harus mendengarkan suara itu. Yang kedua, Yesus mengajak kita supaya kita tidak takut. Katanya, jangan takut. Tuhan mendekat, menyentuh, dan menguatkan kita dalam kelemahan. Nah, yang ketiga, untuk tidak tinggal di gunung seperti yang disampaikan Yesus kepada Petrus. Nah, pengalaman indah dengan Tuhan harus kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Sekian renungan untuk hari ini. Semoga saudara-saudari semua diberkati Tuhan dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Euphantereo Vincimus, dengan bantuan Allah kita pasti menang.